Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Cerita Kita. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang saya akan melanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 41. Ki meningkatkan bubuk. Penatua kedua. Apakah ujiannya belum berakhir? Xiao Yan bertanya dengan lembut saat dia melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan melepas tangannya sambil melihat penatua kedua yang teralihkan perhatiannya. Oh, tes sudah berakhir. Penatua kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meskipun matanya masih melayang di sana-sini. Sang penatua jelas masih dalam keadaan terguncang. Untuk menaikkan 5 duan ki dalam setahun. Sungguh suatu perkembangan yang cepat. Benar-benar menakutkan. Penatua kedua masih tenggelam dalam pikiran dan memandang pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di mata lamanya menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas berangsur-angsur memudar dari monumen dan kembali ke rona hitam pekat. Meskipun kata-kata emas telah menghilang, penonton tetap diam. Semua orang masih asyik kaget. Pada platform tinggi, penatua kedua mengeluarkan batuk dan akhirnya dia mendapatkan perhatian audiens kembali. Tes upacara telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima satu tantangan. Orang-orang di bawah pangkat Douze akan diizinkan untuk menantangnya. Siapa yang akan maju? Penatua kedua berteriak ketika matanya menyapu generasi yang lebih muda. Jika seseorang menganggap upacara coming of age sebagai ujian seberapa tinggi doki seseorang, maka tantangannya adalah pemeriksaan kemahiran do teknik seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik do akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasil. Perhatian setiap klan terhadap kecakapan teknik do tidak kurang dari perhatian mereka terhadap doki dari Douze. Setelah mendengar deklarasi penatua kedua, keributan ringan muncul di antara hadirin. Generasi Xiao yang lebih muda saling memandang sementara pengecut mengencangkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 duan ki, telah merobohkan pemikiran yang ada di hati mereka tentang kemenangan mudah berkeping-keping. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berdiri di platform dan dengan tenang menyapu pandangannya ke teman-temannya. Setiap kali matanya tertuju pada seorang pemuda, dia akan dengan cepat mundur. Sekelompok pengecut. Melihat anggota klan sekitarnya, meringkuk ketakutan, Xiao Ning memarahi cemoohan. Dia mengangkat kepalanya dan menatang pemuda berpakaian hitam di atas panggung dan hendak melangkah di atas panggung ketika tangan ramping menariknya kembali. Dengan mengernyitkan alisnya, Xiao Ning menatap adiknya dan berkata dengan sedih, "Apa?" Xiao Yu menghela nafas dan menjawab, "Dia berusia 8 duan ki. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiao Ning sedikit berkedut. Dia juga ragu-ragu. Tapi ketika matanya melayang ke arah Sun di dekatnya, yang menyambutnya adalah pandangannya yang menatap hangat pada Xiao Yan dengan ekspresi lembut dan menyenangkan yang tidak pernah diarahkan padanya. Menggertakkan giginya dengan kejam, Xiao Ning mengangkat tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan muncul di wajahnya yang masih kekanak-kanakan. Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak saya mencapai 8 duan ki. Apakah Anda pikir saya tidak bisa mengalahkannya, yang baru mencapai 8 duan ki? Melihat Xiao Ning, yang wajahnya dipenuhi dengan keras kepala dan kecemburuan, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti sebentar, dia mengeluarkan pil hijau dan membelai dengan lembut dengan sedikit keengganan, sebelum mendorongnya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2. Ki peningkatan bubuk, yang memberikan kekuatan Douze untuk waktu singkat. Namun, konsekuensinya adalah jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur untuk bulan berikutnya."
Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah mendengar itu, Xiaoning menggenggam pil itu dengan gembira. Mengatakan, dengan ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada orang itu. Xiaoning mengerutkan kening dan memperingatkannya. Jangan terlalu gegabah. Biarkan dia menderita sedikit saja. Anda tidak boleh melukai dia terlalu parah atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungi Anda. Dia, saat ini bukan lagi cacat tak berguna di masa lalu. Ya, saya sudah tahu, kata Xiaoning acuh tak acuh, sedikit mengangguk. Dengan senyum masam dia memandang Sun. Dengan bangga berkata di dalam hatinya, aku akan memberitahumu. Pria itu hanya bantal dengan kantung sulaman. TL, pepatah Cina, orang yang tampak menarik tetapi tidak berharga. Dengan senyum dingin, Xiaoning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung. Berteriak, aku akan menantangmu. Setelah mendengar itu, tatapan semua orang berbalik ke arah Xiaoning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiaoning yang sedang berjalan, alis elder kedua berkerut. Menatap kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan penatua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil mendesah ringan, ia menegur dalam hatinya, bodoh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Xiao Yan masih melumpuhkan yang tidak berguna seperti di masa lalu? Xiaoning tidak memperhatikan kerutan di wajah penatua kedua dan mengambil langkah besar ke depan. Dia dengan angkuh menyeringai, Xiao Yan, biarkan aku menguji kecakapan bertarungmu. Melihat malas untuk melihat Xiaoning di depannya, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat bahwa Xiaoning telah mencapai pusat panggung, penatua kedua tidak punya pilihan selain menyatakan dengan keras, Xiao Yan telah ditantang oleh Xiaoning. Xiao Yan, apakah kamu menerima tantangan? Kamu tidak akan lari dari tantanganku kan? Sun Er sedang menonton. Anda sebaiknya tidak mengecewakannya. Membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya. Kepercayaan Xiaoning membengkak dan dengan melihat gadis cantik tenang di bawah, dia berkata kepada Xiao Yan dengan senyum dingin. Idiot. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, menyapu hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan dengan tenang berkata, saya menerima. Melihat Xiao Yan mengangguk, penatua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Ketika dia mundur dari panggung, dia menurunkan suaranya ke volume di mana hanya mereka berdua bisa mendengar dan berkata, ingat, kendalikan kekuatanmu. Jangan saling melukai. Xiaoning mengerutkan bibirnya sementara Xiao Yan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ketika penatua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian segera muncul. Bab 42 kamu hilang. Dengan pengumuman itu, tatapan semua orang beralih ke dua pemuda di peron itu dengan penuh minat. Semua orang ingin tahu tentang pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lain setelah 3 tahun. Apakah dia memiliki dalam teknik do bakat yang sama yang dia miliki dalam budidaya doki? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama menakutkannya? Di platform tamu, Xiao Zhan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan di atas panggung dengan ekspresi yang sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun doki dari Xiao Yan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhan, dia belum pernah melihat Xiao Yan pergi ke Do Technic Hall dan mencari teknik Do. Juga dia tidak pernah melihatnya berlatih dengan teknik Do sama sekali. Orang harus mencatat bahwa pelatihan teknik Do berbeda dari pelatihan doki. Jika seseorang mempelajari teknik Do tingkat huang yang rendah, semua yang diperlukan adalah kerja kerasnya sendiri, dipahami hanya melalui coba-coba. Teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi, akan membutuhkan lebih banyak, itu membutuhkan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan belum pernah mendengar tentang Xiao Yan mendekati instruktur klan untuk mempelajari teknik Do. Di sisi lain, Xiaoning secara teratur melindungi mereka untuk mempelajari tekniknya.
Untuk pemahaman Xiao Zhan, 8 Duan Xiao Ning sudah menguasai 3 teknik Do tingkat menengah dan 1 Huang tinggi. Salah satu dari teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari kombatan manapun di tingkat yang sama. Baginya, Xiao Yan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Haha. Pemimpin klan Xiao, apa yang akan Anda katakan? Apakah kemenangan mungkin bagi Tuan Muda, Xiao Yan? Di sebelah Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya tertuju pada dudukan, bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhan menenangkan amarahnya terhadap Xiao Ning dan dengan tenang berkata, Yan Er tidak begitu mahir dengan teknik Do saat ini. Selanjutnya dia baru saja mencapai 8 Duan, sementara Xiao Ning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sangat disayangkan. Tetapi saya khawatir kemungkinan menang anak saya tidak akan terlalu tinggi. Oh, benarkah? Ya Fei perlahan-lahan menggerakkan bulu matanya yang panjang. Matanya yang memikat menyapu saat dia menatap malas pada pemuda yang tenang, berpakaian hitam di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, memberikan wajahnya kecantikan yang dewasa. Saat dia berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiao Yan. Saya pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiao Zhan terkejut, agak terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari kita berharap kata-kata Nona Ya Fei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning mencibir dan mengepalkan kedua tangannya saat dia mengambil sikap agresif. Dokinya yang samar melewatinya saat dia berlari ke depan, memberinya tatapan yang lebih mengancam. Tidak sepatah kata pun diucapkan. Kaki Xiao Ning meledak dari tanah membuat dirinya dekat dengan Xiao Yan. Dan, tanpa ragu-ragu sejenak, Xiao Ning menyatukan dua kepalan tangannya. Masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti. Tangan kanannya berbentuk cakar dan berbelok ke arah leher Xiao Yan. Teknik Do level Huang Tengah, Rending Claws. Xiao Yan memandang mendekati cakar dengan acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan kekuatan dorong besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Doki, wajah Xiao Ning turun seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti sendiri. Di sana, menonton dari teras di atas, Xiao Zhan menatap dengan heran. Di sisinya, Ya Fei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan ama. Bibir merahnya ditekan lembut ke cangkir teh giok putihnya, perlahan menyeruput teh. Bocah ini, dia benar-benar harta karun. Ya Fei merenung. Bibirnya yang menawan menarik dari cangkirnya sekali lagi. Apa? Teknik Do apa ini? Kata Xiao Ning sambil menggosok titik sakit di dadanya. Wajahnya paling rendah saat dia bertanya. Xiao Yan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Nama, Fire Palm, cukup hambar tetapi tekniknya bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat, yang menyenangkan Xiao Yan. Wajah Xiao Ning gemetar marah melihat Xiao Yan mengabaikannya. Rahangnya tertutup rapat saat dia sekali lagi menyerang Xiao Yan. Dengan telapak tangan terulur keluar, Xiao Yan menyipitkan matanya ke perambahan Xiao Ning dan membiarkan mulutnya berubah menjadi seringai kejam. Tangan kanannya terbuka perlahan kemudian ditutup dengan tiba-tiba. Kekuatan tarik-menarik yang kuat keluar dari telapak tangannya. Teknik Suan level Do, tangan vakum. Melihat tangan Xiao Yan dekat, tanpa sadar Xiao Ning menanamkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak memadai. Dia merasa dirinya tertarik dan dikirim ke tinju. Tubuh Xiao Ning terbang melengkung ke arah Xiao Yan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiao Ning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia semakin dekat. Dia tertawa firasat ketika Doki mulai mengembun di tinjunya. Iron Fist.
Xiao Ning menjerit dengan tangan mengepal erat. Semburan tajam Qi keluar-keluar menciptakan gema yang dalam yang bergema di udara. Jika dia bisa mengenai bahu Xiao Yan, dia akan melakukan kerusakan mengerikan pada lengannya. Bagi Xiao Ning sepertinya Xiao Yan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Iron Fist, teknik Do tingkat Huang tinggi dengan jumlah daya yang layak. Dibutuhkan doki setidaknya 7 duan untuk dapat belajar dan berlatih. Menyipitkan mata sedikit setelah merasakan Qi yang tajam di udara, Xiao Yan menghembuskan udara perlahan. Menyalurkan doki ke seluruh tubuhnya. Dia berseru dalam hati. Teknik Sun level Do, Fire Palm. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiao Yan meledakkan gelombang Qi dari telapak tangannya. Bang! Suasana bertambah berat ketika kekuatan yang tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok terbang Xiao Ning. Kekuatan yang menarik dan menjijikkan pada Xiao Ning segera mengubah wajahnya pucat pasi. Uci. Kedua pasukan bertempur satu sama lain, menghasilkan jalan buntu singkat. Pada akhirnya, Xiao Ning akhirnya dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah 10 meter jauhnya. Tubuhnya bergetar di tanah saat ia perlahan-lahan memuntahkan darah dari mulutnya dengan erangan menyedihkan darinya. Melihat Xiao Ning yang telah lumpuh total dan kemudian dengan tenang melirik ke sekeliling, Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan tangannya dan dengan tenang berbicara, "Kamu kehilangan." Bab 43 Xiao Yan yang kuat melihat Xiao Ning langsung tanpa berkata apa-apa. Xiao Yan diam-diam berjalan dari panggung. Dengan cepat, obrolan yang keras muncul dari hadirin, yang masih belum sepenuhnya mengatasi kejutan sebelumnya. Hati mereka perlahan mulai bergolak dengan cepat sekali lagi. Generasi Xiao Clan yang lebih muda semuanya tercengang ketika mereka melihat ke Xiao Ning yang muntah darah. Sebagai teman sebaya, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiao Ning. Pada generasi termuda dari Xiao Clan, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiao Ning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Hasil yang tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara hadirin, Xiao Yu memandang Xiao Ning yang dengan cepat dikalahkan. Pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar ketika mulutnya terbuka lebar pada pemandangan yang luar biasa. Bahkan hatinya sok. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya. Leher putih rampingnya mendapatkan kembali warna kemerahan alami. Dia bergumam pelan. Ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempraktikkan teknik Do baru sambil mencoba mendapatkan kembali Do Qi aslinya? Hehe, bukan hanya Tuan Muda Xiao Yan. Do Qi cukup kuat. Teknik Do-nya juga dipraktekkan dengan sangat baik. Pemimpin Xiao Clan pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di platform tamu, meskipun Ya Fei sudah siap secara mental sejak awal, dia terkejut dengan kinerja Xiao Yan. Dia dengan menggoda memalingkan matanya saat dia menghadapi Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin belajar teknik Do yang mendalam maka seseorang perlu memiliki instruktur yang tahu trik untuk teknik Do itu. Tampaknya Ya Fei percaya bahwa Xiao Zhan telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ya Fei sebelumnya, Xiao Zhan tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengajar Xiao Yan Doji. Dia tidak mungkin mengajar Xiao Yan teknik Do yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Do di Xiao Clan, dia belum pernah melihat teknik Do seperti itu. Karena itu Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Teknik Do yang digunakan Xiao Yan bukan dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Do dari klan kami. Dari mana Xiao Yan mempelajarinya? Xiao Zhan memiliki kecurigaan dan melihat ke berbagai pakar di klan, mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan mata, mereka mengira dia membantu Yan Er. Melengkungkan bibirnya,
Xiao Zhan tidak merasa ingin memberikan penjelasan dan mengembalikan tatapannya kepada putranya. Bocah ini, dia tentu tidak memiliki kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sana di atas panggung, tetap bentuk Xiaoning yang masih runtuh. Penatua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena shock dan mengamati Xiaoyan dengan tatapan kompleks. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar. Wajahnya yang lembut namun muda memiliki ekspresi yang tenang. Tidak ada jejak kesombongan atau kesombongan muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Menghela nafas, penatua kedua mengangkat telapak tangan yang tinggi dan hendak menyatakan dengan keras bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berbalik ke kiri. Di kejauhan, Xiaoning, yang berbaring di tanah sebelumnya, tiba-tiba melompat seperti jaguar. Doki yang pingsan naik secara dramatis saat kakinya terinjak dengan kuat ke lantai kayu. Berlari ke depan. Setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin fokus sekali lagi pada Xiaoyan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Kamu keparat. Saatnya kamu pergi ke neraka. Xiaoning, berhenti. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat penatua kedua terganggu, tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiaoning hanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia memalingkan telinganya ke penatua kedua. Mengambil keuntungan dari tier 2, Qi meningkatkan bubuk. Dia mengertakkan giginya bersama-sama dengan marah sambil menatap Xiaoyan, dan segera bergegas masuk untuk menyerang. Perubahan tiba-tiba di lapangan menyebabkan gangguan di antara para penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiaoning sekarang memiliki kekuatan dozi. Dia mengambil Qi Gathering Powder. Yafei yang berpengetahuan berseru setelah dia melihat peningkatan tajam tiba-tiba dalam kekuatan Xiaoning. Wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu. Ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja. Patah garis rambut memancar keluar dari benturan. Dengan tatapan sengit, dia melotot ke penatua pertama. Kamu pangkas tua. Jika sesuatu terjadi pada anakku maka bahkan hidup cucumu sendiri tidak akan cukup kompensasi. Saat ini, Xiaoyan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiaoning. Jika Yan Er menderita cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan Xiaoning, bahkan dengan dukungan Xiaoning dari sesepuh pertama, klan tidak akan dengan mudah membiarkannya pergi. Saat Xiao Zhan memelototi penatua pertama, wajah keriput penatua pertama mulai bergetar. Dia mulai tergagap. Jika Xiaoyan adalah Xiaoyan lemah yang sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan berpaling dari penatua pertama sebelum melepaskan orang ini yang memiliki kemungkinan menjadi Do Huang. Teriakan penatua kedua tidak berpengaruh. Xiaoning sudah satu lengan jauhnya dari Xiaoyan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal doki saat dia meraung, Iron Mountain Fist. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, Iron Mountain Fist mengirimkan gelombang kejut yang besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan meniup rambut Xiaoyan, mengungkapkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiaoning, Xiaoyan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan-lahan masuk ke posisi kuda-kuda. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat maju seperti anak panah dari tali busur. Penatua kedua menginjak kakinya dengan marah ketika dia melihat Xiaoyan bertemu langsung dengan Xiaoning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi. Idiot! Octane Blast! Memberikan teriakan tertekan di benaknya, tinju Xiaoyan bertabrakan dengan Xiaoning di bawah tatapan ngeri penatua kedua. Bang! Kedua tinju bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah memutar Xiaoning mulai pucat pasi. Sekali lagi darah mulai tumpah dari mulutnya, menodai wajahnya.
Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan Xiao Yan berkibar saat dia memberikan pukulan lain pada Xiao Ning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun di angin kencang. Melihat adegan ini, penatua kedua di peron tiba-tiba memicingkan matanya. Dia tidak bisa menahan napas dingin. Sejak saat itu, menonton garis belakang pria muda berpakaian hitam itu, ia tampak menjadi misterius. Bab 44 Anda ingin menguji saya. Melihat Xiao Ning, yang tampak seperti terlatih tati di ujung hidup dan mati, para penonton terdiam sekali lagi. Mata para hadirin menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan peningkatan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak mengharapkan untuk melihat Xiao Ning, setelah dorongan kekuatan, menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius akibat satu pukulan. Melihat lapangan dari platform gas, tangan putih mutiara Ya Fei menutupi bibirnya yang merah. Nya yang banyak bergerak ketika seluruh tubuhnya bergetar kegirangan. Apa teknik Dou yang kuat? Apa levelnya? Tingkat Suan. Bagaimana mungkin? Ya Fei tersentak. Hatinya bergetar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Suan level Dou tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ya Fei perlahan-lahan dibawa kembali ke kenyataan. Sekali lagi memalingkan pikirannya ke Xiao Yan tentang teknik Dou sebelumnya. Alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi klan Xiao Clan adalah teknik visi tingkat singa yang berjalan dengan metode Suan level Kiraging Lion. Kanan. Berdasarkan apa yang saya lihat, teknik Dou itu jelas bukan Fissure of the Lion. Ya Fei menatap cangkir teh gioknya dengan lembut di tangannya yang putih lili. Entah dari mana terlintas dalam benaknya, mungkinkah bahwa teknik Dou itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan. Mata indahnya malas berkibar saat dia melirik Xiao Zhan dengan kemiringan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap kejutan sesaat di wajah Xiao Zhan karena dia juga menyadari bahwa teknik itu bukan teknik klan. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ya Fei merenung. Dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku gioknya membungkus cangkir tehnya. Ketika dia mengingat kemahiran Xiao Yan ditampilkan dengan teknik Dou, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati. Lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Jika tidak, teknik Suan level Dou tidak dapat dikuasai dengan cepat melalui coba-coba dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Suan level Suan, kekuatan pria misterius itu harus ada pada tahap Douling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Ya Fei mempertimbangkan. Saat dia dengan anggun meletakkan cangkir gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, pikirnya, bocah cilik ini, dia semakin misterius setiap hari. Aku hanya ingin tahu. TL, Douling adalah tingkat di atas Dadosi yang merupakan tempat ayah Xiao Yan berada. Oh dear, Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk melihat. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan tidak bisa menahan napas. Eksekusi putranya dari teknik Dou sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga ia diam-diam bersorak ketika melihatnya. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Dou itu setara dengan teknik Suan level Dou Xiao Clan, Fissure of the Lion. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajar Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke jauh Sun Er. Pada saat ini, gadis kecil itu meletakkan pipinya di tangannya. Senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah itu dia?
Benih rasa ingin tahu ditanam ke dalam benaknya. Berpikir tentang seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan, Xiao Zhan secara paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghembuskan udara basi saat lengannya yang keras perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan jatuh ke bawah dan kembali ke kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadar. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa iba. Jika dia tidak belajar dua teknik Suan tingkat Suan, maka tangan kanannya sendiri akan rusak oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan padanya maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Menempatkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati penatua kedua, bertanya, pertempuran telah berakhir, kan? Gulping. Penatua kedua mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengangguk sekali. Ketika dia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, dia terputus. Tunggu. Di bawah platform, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Penatua kedua mengerutkan alisnya. Xiao Yu, apa yang kamu inginkan? Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadar ke anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke platform dengan penuh semangat. Dendam yang dipegangnya terhadap Xiao Yan jelas bisa dilihat. Xiao Ning adalah sepupu yang lebih tua. Bagaimana Anda bisa memukulinya dengan kejam? Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sambil senyum ganas muncul di wajahnya. Meskipun ini seharusnya hanya sebuah tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah satu kali, dia menelan Ki Gathering Powder dan menyerangku dalam kondisi bertenaga. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan saya belas kasihan? Jika saya tidak menolak, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning adalah manusia sementara aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan seperti petasan di atas tali, pikiran Xiao Yu menjadi lamban. Pipi merahnya yang cantik berubah menjadi putih kemudian dengan cepat menyala merah karena marah. Dengan sikap arogannya, dia tidak pernah memberi kuliah di depan umum. Ketika dia mengembuskan amarah untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli dengan pembicaraan Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda telah melukai adik laki-laki saya. Jadi sekarang, saya menantang Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, maka terimalah tantangan saya." Xiao Yu, tarik tantanganmu. Ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di bawah level Doze. Anda tidak memenuhi syarat. Penatua kedua mencoret dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil menatap Xiao Yan. Jangan bilang kau tidak berani menerimanya. Wanita idiot ini. Dalam hati, Xiao Yan mengumpat marah. Pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning sudah menghabiskan banyak dokinya dan sekarang ia akan bertarung dengan Doze bintang 3. Dia jelas tidak diuntungkan. Tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap Xiao Yan dengan dingin, Xiao Yu merasakan isyarat gembira dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan sedikit bergerak dan murid-muridnya yang hitam berkilauan dengan tidak menyenangkan. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan diri untuk mengalahkan wanita berkaki panjang, lonceng perak seperti tawa terdengar ketika seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron. "Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah dan kau masih menantangnya. Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan darinya?" Sepupu Xiao Yu, jika Anda benar-benar ingin berkelahi dengan seseorang, lalu mengapa Anda tidak membiarkan Sun Er bermain dengan Anda?